Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenal media pembelajaran anak usia dini. Pertama-tama, saya akan mengenalkan anggota kelompok 5, yaitu Fauzia Isna Romadoni dengan NIM akhir 010, Pradita Julianata Pramesti dengan NIM akhir 044, dan saya sendiri Putri Wulan Mulyaningsi dengan NIM akhir 079. Tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian media pembelajaran. Di sini terdapat 3 menurut para tokoh. Yang pertama yaitu Khadijah 2016 menjelaskan bahwasannya media ialah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, juga perhatian anak usia dini. Yang kedua, menurut Arsyad 2016 menjelaskan bahwasannya media berasal dari bahasa Latin berupa medium yang memiliki arti pengantar. Media juga merupakan alat penyalur informasi kepada penerima informasi, contohnya seperti televisi, komputer, dan film. Selanjutnya yaitu menurut Scrum menjelaskan bahwa media merupakan sebuah teknologi yang dapat membawa pesan untuk dimanfaatkan dalam kebutuhan pembelajaran, sehingga media pembelajaran sebagai alat yang memiliki fungsi untuk menyampaikan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian di atas, kelompok kami menyimpulkan bahwasannya media pembelajaran adalah sebuah perantara atau teknologi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu macam-macam media pembelajaran menurut Hamdani. Menurut Hamdani, media pembelajaran ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, media audio. Media audio ini dapat menyampaikan informasi atau pesan yang berbentuk auditif. Bentuk auditif ini juga merupakan bentuk yang memiliki fungsi untuk didengarkan, sehingga dapat merangsang perasaan, perhatian, pikiran, dan kemampuan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Contohnya seperti radio dan kaset suara. Selanjutnya yang kedua yaitu media visual. Media visual ini dibagi menjadi 2, non-project visual dan project visual. Non-project visual merupakan visual yang tidak dapat diproyeksikan, yang biasa dikenal sebagai media 2D. Contohnya dalam media ini yaitu poster bergambar dan buku cerita. Lalu project visual merupakan media yang dapat diproyeksikan. Contohnya seperti scrapbook, plastisin, patung, dan balok. Selanjutnya yaitu ada media audio dan visual. Media ini merupakan kombinasi dari audio dan visual. Media ini juga sering digunakan dalam pembelajaran kepada peserta didik, karena media ini dianggap dapat menarik perhatian peserta didik dan penyampaian informasi dapat diperoleh secara maksimal. Selain itu, media ini juga dapat mempermudah pendidik saat proses belajar mengajar, sehingga pendidik berperan sebagai fasilitator belajar. Contoh dari media ini yaitu slideshow, laptop dengan diproyeksikan ke proyektor, komputer, dan program sound slide. Selanjutnya yaitu contoh media pembelajaran menurut Rudy Birch. Yang pertama yaitu media audio. Media audio ini contohnya seperti radio. Yang kedua media cetak. Media cetak ini contohnya seperti poster. Yang ketiga media visual diam. Media visual diam ini contohnya seperti flashcard. Selanjutnya ada media visual gerak. Media visual gerak ini berupa film bisu. Yang kelima yaitu media audio semi gerak, contohnya seperti keyboard komputer. Selanjutnya yang keenam ada media semi gerak. Media semi gerak ini seperti boneka tangan. Yang ketujuh yaitu media audio visual diam seperti film rangkai bersuara
Dan yang terakhir yaitu media audio visual gerak seperti film pendek. Selanjutnya, contoh media pembelajaran menurut Anderson. Anderson mengelompokkan media menjadi 10 macam, yaitu audio, contohnya kaset audio, siaran radio, CID, dan telepon. Selanjutnya yang kedua ada cetak, contohnya buku pembelajaran, bahan ajar, brosur, leaflet, dan gambar. Yang ketiga ada media audio cetak, contohnya kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam, contohnya film bingkai atau slide. Yang kelima, proyeksi audio visual diam, contohnya film bingkai atau slide bersuara. Yang keenam, visual gerak, contohnya film bisu. Yang selanjutnya ada audio visual gerak, contohnya film gerak bersuara, video NCD, dan televisi. Selanjutnya ada objek fisik, contohnya benda nyata, model, dan spesimen. Selanjutnya ada manusia dan juga lingkungan, contohnya guru maupun pustakawan. Yang terakhir ada komputer, contohnya yaitu CAI atau pembelajaran berbantuan komputer, dan CBI pembelajaran berbasis komputer. Contoh media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton. Kemp dan Dayton mengklasifikasikan media dalam 8 kelompok, diantaranya yaitu yang pertama ada media cetakan, contohnya buku teks, lembaran penuntun, penuntun belajar, penuntun infrastruktur, brosur, teks program, foto, dan poster. Yang kedua media pajang, contohnya papan tulis, flipchart, papan magnet, papan kain, papan buletin, dan pameran. Yang ketiga OHP dan transparansi. Transparansi yang diproyeksikan yaitu visual, baik itu huruf, lambang, gambar, grafik, ataupun gabungan pada lembaran, tembus pandang, ataupun plastik yang telah disiapkan untuk diproyeksikan ke dalam sebuah layar ataupun dinding. Yang keempat, rekaman audio tape. Pesan dan isi pembelajaran dapat direkam pada tape magnetik agar hasil rekaman itu dapat diputar kembali saat ingin mendengarkan kembali. Yang kelima, seri slide atau film bingkai dan film strip. Seri slide merupakan sebuah film transparansi yang memiliki ukuran 35 mm dengan bingkai 2,2 x 2 inci. Bingkainya terbuat dari bahan karton atau plastik. Film bingkai diproyeksikan melalui slide proyektor. Yang keenam, penyajian multi-image. Media yang berbasis visual dapat memberikan hubungan antar isi materi pelajaran dengan dunia yang nyata. Bentuk visualnya yaitu gambar representasi, contohnya yaitu gambar, lukisan, foto yang menunjukkan bagaimana suatu benda. Diagramnya menampilkan hubungan konsep, organisasi, dan juga struktur materi. Yang selanjutnya ada rekaman video dan film hidup. Film atau gambar yang hidup adalah gambar yang berada di dalam frame di mana frame demi framenya diproyeksikan dengan menggunakan lensa proyektor. Yang terakhir komputer, merupakan mesin yang dibuat khusus untuk memanipulasi yang diberi kode. Mesin elektronik yang secara otomatis melakukan sebuah pekerjaan dan juga perhitungan yang sederhana sampai yang rumit. Pengertian sumber belajar. Menurut Sudono, sumber belajar dapat diartikan bahan, termasuk juga alat permainan untuk memberikan informasi. Menurut AECT, sumber belajar adalah segala bentuk sumber baik itu berupa data, orang, maupun benda. Menurut Prastowo, sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu baik itu benda, data, fakta, ide, orang, dan lain-lain yang dapat memunculkan proses belajar. Dari beberapa pengertian sumber belajar tersebut, kesimpulan pengertian sumber belajar yaitu sumber belajar adalah bahan yang digunakan untuk menunjang proses belajar. Bentuk sumber belajar pun bermacam-macam, contohnya yaitu buku, museum, dan model. Jenis-jenis sumber pembelajaran. Menurut AECT dan Teknologi Pendidikan, membagi sumber belajar dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama pesan. Adalah informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua orang, ialah manusia yang bertindak sebagai penyimpanan, pengolah,
dan juga penyaji pesan. Yang ketiga, bahan merupakan sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan perangkat keras atau oleh dirinya sendiri. Contohnya yaitu buku, video, audio, gambar, grafik yang telah dirancang untuk pembelajaran. Yang keempat, alat adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contohnya DVD, slide, videotape atau recorder, televisi, komputer, laptop, papan tulis, alat listrik, dan lain-lainnya. Yang kelima, buku. Segala jenis buku yang bisa dibaca secara mandiri oleh peserta didik dapat disebut sebagai sumber belajar. Contohnya buku cerita, buku alfabet, buku membaca, dan buku berhitung. Yang terakhir yaitu keenam, peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Contohnya peristiwa bencana alam. Peristiwa-peristiwa yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, guru bisa menjadikan peristiwa tersebut menjadi sumber belajar. Materi selanjutnya yaitu pengertian alat permainan edukatif atau disingkat sebagai APE. Berikut merupakan beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Teja Saputra. Alat permainan edukatif ialah alat permainan yang dibuat secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Sedangkan menurut Badruzzaman, alat permainan edukatif untuk anak usia dini ialah alat permainan yang dibuat untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak seperti kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada pengertian menurut Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Mengartikan alat permainan edukatif ialah segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai sarana maupun peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan serta dapat mengembangkan kemampuan anak. Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli, kelompok kami menyimpulkan alat permainan edukatif adalah alat yang telah didesain secara edukatif untuk menarik minat belajar anak dengan cara bermain dan belajar. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis alat permainan edukatif untuk anak usia dini yang ada di Indonesia menurut Agustilia. Yang pertama, alat permainan edukatif untuk kemampuan berbahasa yang dikembangkan oleh Elizabeth Peabody, yaitu berupa boneka tangan yang memiliki fungsi sebagai tokoh mediator yang bernama Pemoni dan Joy. Boneka ini dilengkapi papan magnet, gambar, piringan hitam berisi lagu, dan tema cerita serta kantong pintar sebagai pelengkapnya. Jadi, alat permainan edukatif ini dapat mengembangkan kemampuan bahasa pada anak sehingga ketika anak mendengarkan sebuah cerita, anak akan menyerap kata-kata yang disampaikan oleh penyampai cerita sehingga stimulasi untuk perkembangan bahasa anak dapat dicapai. Lalu yang kedua, alat permainan edukatif ciptaan Montessori berupa puzzle geometri, bentuk-bentuk geometri, papan bidang 1 dan 2. Alat permainan tersebut memudahkan anak dalam memahami konsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan, sehingga memungkinkan anak untuk bekerja secara mandiri. Jadi, alat permainan edukatif ciptaan Montessori ini merupakan permainan yang digunakan yang dapat membuat anak itu secara mandiri memperoleh pengetahuannya. Yang ketiga, alat permainan edukatif Google Crucineire menciptakan balok Crucineire untuk mengembangkan kemampuan hitung anak, pengenalan bilangan, dan untuk meningkatkan kemampuan bernalar. Balok yang diciptakan Crucineire banyak dikembangkan pada lembaga PAUD maupun TK. Jadi alat permainan edukatif menurut Google Crucineire ini menstimulasi atau membuat anak itu mengembangkan kemampuannya dalam berhitung, atau ketika mau mengenalkan bilangan kepada anak, menggunakan balok yang diciptakan oleh Crucineire ini. Yang keempat yaitu alat permainan edukatif ciptaan Froebel.
Froebel memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok Black Doors. Alat permainan edukatif ini merupakan balok bangunan, yaitu berupa kotak besar berukuran 20 x 30 cm yang terdiri dari balok kecil dengan berbagai ukuran yang merupakan kelipatannya. Alat permainan edukatif ini digunakan untuk melatih motorik dan daya nalar anak. Materi selanjutnya yaitu contoh alat permainan edukatif. Yang pertama ada alat permainan edukatif untuk kemampuan bahasa, seperti materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Contohnya yaitu melalui boneka tangan. Yang kedua, alat permainan edukatif ciptaan Montessori, ya, seperti puzzle geometri, bentuk-bentuk geometri, papan bidang 1 dan 2. Nah, ini tuh kayak anak puzzle geometri itu kayak anak mencocokkan sesuai dengan bentuknya. Jadi anak harus memasukkan geometri ke dalam papannya sesuai dengan bentuknya. Yang ketiga, alat permainan edukatif Google Questionnaire, yaitu contohnya itu anak diajak untuk bermain puzzle angka berwarna. Itu tuh untuk mengenalkan angka sehingga anak lebih menarik ketika melihat bentuk-bentuk yang berwarna. Terus ada juga dengan dadu angka atau menggunakan papan berhitung, menyusun angka atau tangga berhitung. Nah, yang keempat itu ada alat permainan edukatif ciptaan Froebel. Itu contohnya balok bangunan yang seperti ada familiar di lembaga-lembaga TK, biasanya itu kayak ada balok-balok. Nah, itu bisa digunakan untuk menstimulasi perkembangan anak, karena anak akan membuat berbagai bentuk sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Kesimpulan dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh saya dan rekan-rekan saya yaitu dapat kita ketahui bahwa media pembelajaran, sumber pembelajaran, serta alat permainan edukatif memiliki fungsi yang penting bagi proses belajar mengajar anak, baik itu media, sumber, serta alat permainan edukatif memiliki fungsi tersendiri untuk menunjang pengetahuan anak. Seperti media digunakan pendidik untuk memudahkan pendidik saat menjelaskan. Sumber belajar digunakan untuk fasilitas ataupun kemudahan belajar pada anak. Dan alat permainan edukatif bisa menunjang perkembangan anak sembari anak memainkannya. Itu saja yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.